tamu spesial. Siapa dia? Dia siapa? Siapa, Bay? Nah, kali ini kita bakal kedatangan dari Satpol PP Kota Bogor. Nah, kameramen saya deg-degan itu ada tukang duku soalnya. Ya, Satpol PP Kota Bogor ini terkenal dengan beberapa kebijakan dan juga konsep yang bagus nih. Antara lain adalah memanfaatkan media sosial dalam setiap kegiatan, termasuk soal penindakan, termasuk juga soal sosialisasi dan juga soal pencitraan. Nah, ini pokoknya sosok ini benar-benar keren banget. Ini bikin image Satpol PP di seluruh Indonesia jadi keren. Nah, ternyata di balik meriahnya dan juga Instagram dan segala macam medsosnya dari Satpol PP ini ternyata ada satu otaknya yang cerdas nih. Siapa dia? Dia siapa? Siapa ya? Padli! Iya suara. Nah, Kang, sehat Kang? Sehat, alhamdulillah. Nah, luar biasa Padli. Mirip kayak teman saya ini sih sama. Iya benar. itu orang itu. Jadi teman-teman Metropolitan TV, Kang Fadli ini konten kreator di Satpol PP Kota Bogor. Nah, beliau inilah yang jadi otaknya lah. Medsos itu jalan seperti apa, kemudian juga apa yang harus diberikan kepada warganet gitu kan. Buat teman-teman ataupun warga Bogor yang memang mantengin dan juga nge-follow medsosnya Satpol PP Kota Bogor pasti wah deh, karena kan di situ terkonsep banget, mulai dari sosialisasinya, mulai dari tindakannya itu terkonsep dari foto, kemudian juga dari captionnya gitu. Nah, ternyata di balik semua itu ada Kang Fadli di sini. Sosoknya ini. Nah, teman-teman mungkin banyak yang belum kenal nih siapa Kang Fadli gitu kan. Nah, jadi kita akan korek sedikit demi sedikit, banyak demi banyak gitu kan. Siapa sosok Kang Fadli ini gitu kan. Oke, Kang Fadli. Yes. Pertanyaan pertama. Cerdas cermat dong ini. Iya nih. Mungkin lu awal ngawalinnya gimana nih? Lu manggilnya bapak apa bang? Enak. Yang santai aja jangan. Bang aja ya. Santai aja. Ini Bang Fadli awal mula jadi konten kreator tuh gimana sih awalnya? Apa emang dulunya emang konten kreator baru masuk PPP apa gimana? Dulunya emang kalau gua tuh ya kreator gitu. Orang yang di dunia kreatif dan digital gitu. Betul. Cuman karena sering berjalannya waktu gitu, gue bertemu lah dengan Kasat ini, Kasat Pol PP yang sekarang, Agus. Jadi terjalinlah sebuah hubungan pertemanan sampai akhirnya ya udah deh lu masuk deh sama Pol PP gitu. Gara-gara gitu ada rekrutmen tahun 2021. Nah di situ lo gue mulai untuk kayak misalkan bikin flyernya buat damkar dan Pol PP kan karena itu gabung ya. Akhirnya gue mulailah bikin di situ. Akhirnya ada interest dari Kasat, yaudah besok lu masuk Pol PP ya, urus segala persyaratannya gitu. Oh gitu. Tapi pas masuk langsung jadi medsos apa gimana? Langsung. Jadi jatuhnya kalau gue itu kayak tenaga ahli gitu kali ya, staf ahli gitu kayaknya. Padahal nggak ahli-ahli banget gitu. Ahli banget lah. Pengennya mah jadi ahli Quran gitu kan. Sekarang ya sosmed dulu aja ahlinya gitu. Sebetulnya amat ya gue ngomong ya. Ya yang ini, sudah rumus. Kang dimakan dulu. Iya. Makanan spesial dari bawah. Iya. Boleh nggak sebut merek? Jangan. Ya udah jangan. Kang, Ya. sebenarnya konten kreator itu jadi cita-cita nggak sih? Apa memang nyemplung aja gitu karena dulu kuliahnya mungkin di IT gitu? Enggak. Jadi sebenarnya kalau gue itu jadi kreator sebenarnya bukan cita-cita ya. Cita-cita gue jadi orang baik sebenarnya. Itu juga baik. Baik iya. Tapi cita-cita gue sebenarnya pengen jadi pilot tadinya. Sekarang jadi pilot. Pilot. Aduh. Ada aja jawabannya kalau di sini ya. Gue jawab apa ada aja jawabannya. Itu gimana nih gimana? Aduh. Kuliah gue nggak beres. Kuliah waktu itu di Jakarta di SIP. Lenteng Agung. Kuliahnya sih gue tadinya ya jadi kayak teman-teman di sini, jadi kayak wartawan gitu, broadcaster segala macem. Cuman ya tiga semester atau 5 semester gue lupa,
gue kuliah nggak bener, udah gue cabut. Akhirnya gue memulai lah apa namanya mengerjakan sesuatu yang kreatif dengan teman-teman gue tongkrongan waktu anak band, anak punk gitu-gitu. Nah gue udah mulai tuh bikin video klip, bikin apa. Nah terus sampai kesini-sininya waktu itu kita lihat sebuah potensi ya, ada bisnis yang seksi yang belum dijalankan sama banyak orang, kayak misalkan sosial media. Nah waktu itu gue sudah memulai sama teman-teman gue itu di 2017. Waktu itu kayaknya belum banyak banget tuh yang paham tentang digital dan sosmed gitu kan. Akhirnya jalan lah gue dengan temen gue ini yang namanya Fahmi gitu. Nah itu dari situ awal mulanya gue bisa ngedesain, maksudnya ngedesain sosmed gitu ya. Biasanya kan flyer-flyer metal gitu, logo-logo metal. Nah gue belajar dari situ. Ini metal. Kalau itu mah di dunia yang lain. Metaverse yang lain, universe yang lain. Nah berarti apa ya kan bikin konten untuk instansi itu Yes. kan ada tantangan sendiri. Artinya nggak bisa sembarangan dong, harus mungkin laporan juga tentunya. Yes. Itu gimana ya? Gue kadang penasaran gitu. Ini sebelum sampai naik ke apa? Sebelum naik posting mana? gitu kan? Itu gimana sih ininya proses? Gini, kita cerita ininya dulu ya. Mimiti, tahu Mimiti ya? Mimiti. Iya. Awalan. Gue ngerti nggak? Gue ngerti. Mimiti. Mimiti adalah jawab sendiri. Hadiahnya ada di bawah sini. Kalau di Sukasari Mimi cucu. Ya, itu beda lagi. Nggak muncrat. Jadi mimitinya gini sih, awalnya gua dan Kasat itu ada perbedaan pola pikir tadinya. Jadi enggak, maksudnya cara berpikirnya aja gitu. Jadi jadi pas awalnya cuma di-hire untuk IG aja. Oh gitu. IG doang ya. Cuman gue lihat kalau misalkan Instagram ini gue cuman naikin hasil kegiatan, gue naikin ke sosmed, ini akan semiliar aja dengan dinas-dinas lain ataupun Pol PP lain yang lain. Bakal lempeng-lempeng aja gitu loh, standar banget. Gue di Pol PP ataupun di visi misi hidup gue dan tim gue sekarang adalah selalu make something different. Oke. Itu awalnya. Jadi gue pengen membuat sesuatu yang berbeda yang nantinya akan menjadi sebuah trendsetter juga, ya kan? Makanya lah waktu itu gue awal agak-agak Kasat tuh udahlah jangan bikin TikTok gitu tadinya kan, jangan bikin TikTok lah. Soalnya dulu pas sebelum gue masuk, gue denger cerita tuh, wah lu Pol PP ngapain TikTok gitu kan? Harusnya gagah gitu. Image-nya ya kan? Karena kan pola pikir, maksudnya ya pola pikir itu tidak benar juga, tapi kan ada sisi lain yang perlu kita garap, tidak harus joget-joget gitu kan. Something different. Nah akhirnya dari situ, dari pertama sosmed yang gue rubah secara tampilan, kayak misalkan foto yang tadinya foto mentah biasa, gue edit semilenial mungkin, kayak seurban mungkin gitu. Jadi yang memang kayak, wah ini gue harus ngebidik anak-anak muda. Anak-anak muda kan skeptis sama pemerintahan gitu, sama Pol PP gitu. Gimana caranya gue ambil hati dulu nih. Setelah gue ambil hati anak muda, nah otomatis kan orang tua mah yang ngikut lah kan. Orang tua kan paling kalau muka sosmed, oh iya ada. Tapi kalau anak muda gue harus masukin sisi yang benar-benar anjingnya anak muda banget gitu. Barulah dari situ kan udah mulai tuh Kasat, oh ya udah oke. Terus bikin ucapan-ucapan kan biasanya selamat hari raya gitu. Kieu tegang gitu ya kan. Terus desainnya tuh yang kayak yang gradasi gimana gitu. Nah, gue buat lah yang kayak memang kayak player musik gitu, kayak yang anak muda banget, grunge gitu kan. Nah, jadi wah dapat atensi bagus nih dari banyak netizen komentar. Wah, ini sekarang Pol PP kayak gini. Nah, di situ gue udah dapat privilege yang bukan privilege ya, apa ya? Atensi yang memang wah, nih bisa gue kembangin nih. Barulah gue, Pak, gue mau ngajuin TikTok nih. Tapi gue mau mulai dari dulu tuh TikTok kan yang gue dan ada pimpinan gue, Surya Dharma. Nah itu tuh dia yang di TikTok tuh gue sama dia, ayo dan bikin konten. Nah tadinya kan Pol PP ini adalah akun pribadi gue, cuman sampai pada akhirnya ternyata antusias banyak banget tuh. Antusiasnya bukan yang baik-baik, hujatan. Ada waktu itu gue bikin konten berdua termasuk tuh. kamu ya? Saya juga. Ada
10.000 komen itu hujatan semua tentang Pol PP. Notifnya matiin langsung tet gitu. Iya gitu kan. Wah, cuman tapi seiring udahlah jalan terus, wah ada beberapa konten yang sekiranya kayak misalkan kita menindak pengamen gitu, ternyata nggak kayak dulu kan stigmanya kan, wah Pol PP dengan pengamen, Pol PP dengan pengemis, atau misalkan dengan PKL itu kejar-kejaran, gebug-gebugan. Nah itulah gue rubah di situ. Jadi, wah udah dapet nih Pak, kayaknya akun gua diganti aja deh jadi akun Pol PP. Nah, yaudah oke. Ya udahlah dari situ lah langsung bergerilya gitu TikToknya Pol PP. Nih minum dulu ya. Minum. Nyangkut. Minum minum. Kopi. Tapi dari proses itu Bang, dari proses lu ngebalikin image jadi idealis lu tuh gimana? Itu kan prosesnya pasti lama tuh. Iya. Dari serius itu dari serius jadi gue konsep gue harus ini harus goals gue dapat gitu. Iya. Nah jadi dari memang idealis itu yang pertama harus gue patahin. Jadi beberapa waktu lalu gue pernah bikin story itu membahas soal idealis. Gue punya idealis, Pol PP punya idealis. Nah Pol PP ini idealisnya yang tadinya memang dinas banget, gue harus berubah jadi itu. Nah dengan cara gue udah blind test nih ke beberapa market, kayak misalkan bapak-bapak, anak-anak, dan memang yang harus bikinnya kayak sinematik gitu ya kan, atau bikin yang ternyata market tidak suka yang videonya terlalu bagus. Gimana caranya gue bikin yang biasa tapi pesannya tersampaikan kayak gitu dengan penyampaian yang memang anak muda. Kayak waktu itu gue bikin waktu itu lagi hype tuh yang bahasa Jaksel, social butterfly, bla bla bla. Nah, in case-nya adalah Pol PP waktu itu lagi ada penertiban bangunan di Otista. Gimana caranya gue bikin sudut pandangnya itu berubah menjadi anak muda ya, dengan menambahkan teks yang kayak memang Jaksel aja gitu, karena memang sesuai dengan hype-nya kayak gitu. Gue harus mengikuti tren yang saat ini di TikTok lagi keren gitu. Yang di medsos lagi hype apa nih kita tapi dengan gitu. Benang merahnya masih di kalau benang biru tenda biru. Nah nih, soal ini nih, gue pertanyaan gue pribadi. Ya. Kalau stigma orang kan bisa, kalau di orang mandang Satpol PP tuh langsung mungkin apa ya? Wah arogan lah, main ambil gitu. Gue pengen nanya nih, itu prosesnya ada nggak, Bang Pat? Maksudnya prosesnya apakah sebelum diangkut ada, maksudnya diomongin dulu? Gitu? Ada. Oh, gitu. Ada. Jadi biasanya bisa sampai 3 kali penyampaian. Gitu. Jadi ada surat dulu, entah dari lurah atau dari kecamatan. Baru nanti memang kalau ketiga tidak, ini kalau nggak salah ya, kalau misalkan memang tetap bandel masih di situ, baru kita tindak. Dan tindaknya pun memang harus sesuai dengan visi misinya Satpol PP sekarang, memang harus lebih humanis gitu. Makanya banyak hal juga yang memang sekarang Kota Bogor alhamdulillah banyak PKL-nya juga yang sudah mengerti itu. Bukan PKL aja, tapi kayak misalkan tempat bangunan yang liar kayak gimana, mereka ketika memang sudah diberi surat pemberitahuan, ya mereka langsung legowo aja gitu, tidak akan ada banyak adu jotos di sana gitu. Nah tuh, jadi teman-teman yang nggak tahu ya, maksudnya yang cuma lihat di medsos tuh langsung diambil gitu, ternyata itu ada prosesnya. Jadi nggak langsung main ambil, langsung diberesin, enggak. Jadi ada penyampaian dulu. Ya, gue penasaran, konten pertama yang waktu terlibat apa? Waktu itu tahun berapa itu? 2021. Lagi ramai apa? Lagi mau lebaran itu tuh. Pas mau lebaran. Lagi mau lebaran. Puasa kali. Puasa berarti ya? Puasa. Blok F bukan ya? Iya itu. Saranyar. Pasar Anyar. Wah itu padat banget tuh. Ya gimana ya caranya? Ya itu di situ gue masih transisi nih. Ini kayak gini bagus nggak ya? Masih rancu gitu kayaknya. Takutnya. Apalagi kan waktu itu kayak kerumunan apa segala macam. Ini kalau gue framing, ini akan jadi sebuah bumerang nggak nih ya? Maksudnya Pol PP gue nggak bisa mubarin gitu. Tapi kan pada akhirnya ya udah, coba jalanin dulu deh. Kita coba plan A, plan B, sama yang C-nya akan seperti apa gitu. Ternyata sih antusias. Oh iya, jadi ada penjelasan kan, gue ngambil dari kalimat kasat dan kabit
waktu itu adalah ya itu karena memakan badan jalan, makanya kita tertibkan gitu, tidak yang semena-mena apa namanya kita langsung, dulu kan bahasanya gusur ya, tapi kan kalau sekarang penertiban kita langsung gusur gitu, enggak. Jadi dari konten situlah makanya gue beri penjelasan sehumble mungkin, kuncinya di situ sehumble mungkin supaya followers yang ataupun netizen yang memang punya pemikiran yang tidak baik tentang Pol PP, ya dia oh ya paham gitu loh. Kalau daripada gue harus baca jelasin sesuai Perda nomor 1 bla 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 bla, nah itu tidak akan sampai ke. Ini juga gue yakin teman-teman Metropolitan nggak akan baca. Tapi gini kan, ketika posting dengan maksud tertentu itu biasanya awalnya di apa namanya ngedesain dulu, nanti teman-teman ngambil foto gini nih, atau nanti dari foto yang ada lu mesti mikir nih, anjing apa nih yang harus gua tulis gitu kan. Bisa keduanya. Gimana? Bisa keduanya. Oh, bisa keduanya. Jadi gua memang dituntut, bukan tuntut ya, gua menuntut diri gua untuk bisa karena kalau misalkan kita ngeband improve. Eta. Gitu. Jadi ada kalanya gua direct tim humas nih, tim liput. Brother, kayaknya fotonya kayak gini deh. Nanti baru kayaknya udah sesuai dengan konsep, baru gua upload. Tapi kan ada kala juga gua nggak ikut ke lapangan gitu. Yang memang tidak bisa di direct. Dikirim aja laporan, kieu. Pusing weh. Kayak waktu itu ada di Instagram yang gua ngikutin dengan konsepnya KKN Desa Penari. Ada PKL di Jalan Kota Bogor. Nggak follow ya? Follow kok, cuma nggak lihat. Ya follow, cuma nggak lihat. Kesekip tapi lihat aja kesekip. PKL. Oh iya PKL ya. Ini di Surken. Surken Pasar Bogor. Nah di situ sebenarnya gue dapet foto yang kurang oke menurut gue gitu, karena jadi gini, ada banyak kegiatan yang memang tidak gue upload karena memang nanti kayak secara pengambilan kan sudut pandang orang akan terlihat dari gambar yang diambil, menurut gue gitu ya. Kayak misalkan contoh kan, kalau misalkan ada yang ngambilnya pas rusuh gitu, terus jadi stigma orang, oh ternyata Pol PP gitu kan. Nah, makanya gue ngambil beberapa angle ataupun beberapa laporan yang memang sekiranya gue rasa oh ini aman gitu buat diupload. Dan memang jadi sudut pandangnya oh ya udah memang Pol PP tidak ngambil angkut segala macam gitu. Nah, tapi ada pengalaman paling seru apa sih Bang? Maksudnya yang paling seru dan yang paling gak ngenakin tuh pas lagi lu ngambil konten yang mana? Hampir seru semua sih, hampir seru semua. Yang gak ngenakin, masa ngenakin semua? Maksudnya pas lagi lu bikin konten ada, mungkin ada apa ya, pas lagi penertiban lagi ada yang lawan apa gimana gitu. Tapi pernah, maksudnya pernah. Apa? Cuman pas lagi penertiban itu tergantung ke kitanya sih. Jadi kalau gue ngerasa ada yang nggak enakin atau ada yang enak, gue rasa semuanya enak. Gue selama di Pol PP ini so far nggak ada ngerasa yang tertekan gitu, karena dari kasatnya aja sekreatif lu aja deh. Asik gitu. Jadi tidak ada guide-guide yang memang, kecuali kan kayak misalkan ada yang kita bahas soal waktu itu terakhir perda gitu. Memang yang tapi secara lebih ringan lagi perdanya. Kayaknya ini harus dirubah, kayaknya ini harus dirubah secara tulisan aja. Tapi kayak konten mau kayak gimana pun sok terserah aja bikin gitu. Makanya kalau dibilang enak ya enak, setiap penertiban semua anggota, semua pimpinan itu humble semuanya gitu loh. Walaupun gua orang luar gitu kan, tidak pernah ikut pendidikan, tidak pernah ikut apa. Betul. Terus kayak kalau yang nggak enakin ya nggak ada sih menurut gua. Tapi tiap hari berarti apa namanya ada konten yang dibuat satu hari itu dalam satu hari lah gitu. Tentatif. Platformnya Instagram, TikTok. Udah dua Ya. itu. Tadinya sebenarnya pas gue pengajuan di awal, proposal di awal adalah ya ada Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Oh ya. Ya, cuman kata gue, wah ini kayaknya kalau yang dua ini gue nggak akan kekejar nih. Karena kan device, terus tim yang gue perlu juga kayak misalkan kalau buat YouTube kan tim yang memang kayak TNI kan ada penerangan gitu, yang udah proper dengan alat dan SDM-nya gitu. Nah kalau sekarang gue ya udahlah Instagram, TikTok gitu yang memang sekiranya gue jangkau sendiri dengan bahan-bahan dari tim liput itu udah cukup kayak gitu. Karena kan gue kadang juga kalau bikin video di TikTok itu ya karena gue pasti selalu ikut setiap penertiban, hampir ya. Jadi ada penertiban apa gue ikut, ada kegiatan apa gue ikut gitu. Jadi nggak apa ya,
Ya gitulah pokoknya mah. Tapi kan berarti enggak, maksudnya saya juga suka baca ya, kan di Instagram PPP. Yes. Oke bagus nih, bagus nih, tapi tetap aja ada yang wah ini gini. Nah itu gimana cara untuk meyakinkan orangnya atau mungkin ngebalesin kritikan warga di komen gitu kan, banyak juga yang kata-kata kasar jangan gimana. Oh iya banyak banget. Di TikTok lebih banyak gitu. Artinya sakit hati nggak sih? Pas awal gue dapat 10.000 komen itu, sampai gue hidden itu private. Karena gue kalau kata ini mental health-nya gitu. Aing teh saha gitu kok. Baca-baca bikin kan. Kayak gitu. Jadi wah banyak komen masalah privat lah, masalah wah emang lu mah udah terkenal jadi segala macem kan. Itu gua bener-bener deep. Gua udah matiin dulu nih kayak tadi lu bilang kan matiin. Tapi seiring berjalannya waktu, gua udah ketemu banyak. Gua juga udah punya ada beberapa bahan ketika memang di lapangan seperti apa kan gua akan analogikan di komen gitu. Dan penyampaian komen gua, misalkan balas komen gua di TikTok itu pasti akan gua miringin gitu. Kalau bola tendangan pisang gitu. Anjir. Subasa anjir. Iya kayak misalkan, wah lu dasar lu tukang gusur. Coba ikut dulu kegiatan di lapangan Kota Bogor. Kayak gitu kan. Terus kayak misalkan kayak sekarang lagi bahasnya Pol PP tuh. Jadi banyak kayak misalkan di kota lain misalkan ya. Tapi no hard feeling ya ini ya. Kayak kota lain melakukan sebut aja nggak apa-apa, aman. Kesalahan apa gitu atau bukan kesalahan ya, ada keributan di mana gitu, Pol PP mana. Nanti akan larinya ke Kota Bogor. Nah, kayak gitu. Gue pernah gue pernah pengalaman gini bang. Jadi gue lagi ngecek ini ya maksudnya di. Mohon maaf ini jamnya nggak muter. Enggak, Putar dulu. Bertawan juga. Gue lagi scroll nih bang. Ya. Gue lagi scroll. Mungkin ada kejadian di mana gitu, bukan di Bogor, bukan di Bogor. Ya. Nah itu gue pas gue lihat komen itu, gue menurut gue Satpol PP Kota Bogor goal saya dapat itu ada komen gini, ih kok nggak kayak Satpol PP Kota Bogor ya, padahal itu bukan orang Bogor. Gue jadi mikir anjir, oh berarti ini Satpol PP Kota Bogor goal saya dapat ini dari bikin bikin stigma-nya bagus gitu. Ya itu memang sebenarnya gua nggak tahu ya ini sebuah anugerah atau apa, tapi gua rasa sih ini adalah kalau kata Kasat adalah ya lo harus pinter cari momen. Itu dulu. Jadi pas ketika ada momen kayak dulu yang Pol PP patahin ukulele. Nah di Kota Bogor gue udah punya footage. Memang ada pengamen anak kecil bawa ini, ya udah kita nyebrangin, terus disuruh pakai masker. Nah itu kan dapat itu kan. Jadi gue pasti akan patah-patahin dulu nih. Kayak waktu itu saya satpol. Ya kan. Nah itu sebelumnya kita rame soal setelah itu kita ramein soal bagi-bagi sembako. Nah jadi setelah banyaknya konten yang FYP di TikTok ataupun yang viral, sekarang gue sudah memetiknya doang gitu. Tadinya kan gue harus kerja keras nih, wah ini ada kejadian ini gue bantai gitu kan, gue pangkas. Sekarang kayak misalkan ada kejadian apa, bener kayak lu tadi yang waktu itu di kota mana gue lupa, yang masalah mobil-mobilan itu loh. Ya tahu. Ya yang itu kan. Akhirnya banyak yang komen, coba dong ini contoh sama Satpol PP-nya Kota Bogor, tolong diajarin. Nah, pas gue udah dapet kayak gitu, oh ya udah berarti memang secara stigma Kota Bogor sudah dapet itu. Iya, udah gue sudah dapet kan. Ya kan. Nah dari situ, gue rasa cuma Pol PP Kota Bogor doang yang begitu. Jadi akhirnya kota-kota lain pun pada mengikuti jejaknya Kota Bogor, gue rasa ya. Menurut riset gue gitu. Ini kayak misalkan secara sosmednya gitu, IG-nya, secara desain, wah gitu kayak gue lihat pertama kali tuh kayak Jambi, Satpol PP Kota Jambi tuh langsung ngerubah desainnya, yang tadinya tuh kayak jadul, dia berubah lebih kayak desainnya kayak Pemkot Bandung gitu, kayak Bandung lah gitu kan, kayak Kota Bogor. Udah mulai milenial gitu. Mulai ya, jadi akhirnya tertrigger lah ke banyak Satpol PP di Indonesia, hampir beberapa sudah mulai melek masalah digital itu gitu. Nah, yuk dulu. Ayo mulai nih. Berarti sudah 2 tahun lah ya, hampir di satu tahun setengah lah. Berarti udah ada fans dong di Kota Bogor nih. Nah, Siapa? Pol PP-nya? kamunya lah. Kamunya lah.
Istri gua nggak nonton ini. Kalau Sebut merek. Kirain kan sebut merek. enggak, gua kan harus jadi suami yang pride dengan istri saya gitu ya. Mohon maaf nih ya. Gimana? Betul. Nomor Ri. Dulu ada Ada. waktu masih akun pribadi. Tapi emang nya gua gitu. Manusiawi. Sisi lainnya itu. Sisi lain. Sudah. Lanjut, Bang. Ya jadi adalah beberapa yang DM gue ladenin gitu kan. Jadinya daripada nantinya pembahasan ini akan menjadi prahara rumah tangga, saya pulang dulu aja. Gak apa-apa. Oh, ada bos tadi bayar. Maaf. Tembok dong rembes. Enggak, berarti maksudnya ya sempat apa namanya, sudah punya nama lah. Ada. Dari gua sama Pak Wali kali. Apa? Dari sama Pak Wali nggak? Sempat dipanggil nggak? Sempet. Nah, apa gimana? Nah itu jadi pas konten. Konten apa tuh? Aduh gue jadi ngakak. Gue takut nih mau nginjak lagi nih. Itu gimana ya? Gua mau bahas ini nih soal pribadinya. Pribadinya. Bang Padli, Yes. selain di Satpol PP Kota Bogor, ada usaha nggak maksudnya di luar gitu atau lu punya sesuatu apa? Ada. Jangan-jangan dagang juga di pasar. Iya gue jual plastik di sana. Jual plastik. Ada usaha apa nih? Ada kegiatan lain kah? Iya kalau di Di luar ya, di luar Pol PP jual beras. Lumayan lo jadi bos beras, bos. Gue juga mau. Gue juga mau itu. Nah, gue di luar tuh sebenarnya pas lagi sama Pol PP ini gue juga sambil jalanin sebuah perusahaan, bukan perusahaan ya, usaha digital agency, lebih ke sosmed. Perusahaan. Amin. Karena kan masih skala kecil ya, jadi UMKM. Tim sama tuh kan kayak dulu gue sama Tiranix. Nah setelah gue beres dari Tiranix gue buatlah yang namanya Sarjiwa gitu. Yang tadinya gue sebelum Sarjiwa ini gue jadi karena kan kebutuhan hidup ya, gue harus bisa berpikir gue dapat uang dari mana, gue nafkahin bini gue dari mana gitu. Jadilah dari Tiranix gue tadinya bikin dulu bahu warna sama Gifar. Oh, bahu warna. Sebelum Sarjiwa ini. Sebelum Sarjiwa. Ternyata si Gifarnya teh icing wae. Kan aing kesel ya. Emang apa tuh emang si Gipar itu? Udah lah. Jadi gue mau balik lagi ke habit gue dulu. Dari digital, akhirnya gue mau balik dulu deh. Kayaknya gue mau coba usaha dulu yang gue dulu gitu, kayak misalkan foto prewedding, wedding gitu. Lebih ke foto lagi gitu. Ternyata memang tidak ada kertaknya di sana. Barulah gue buat Sarjiwa dengan yang si Celi gitu. Pas 2020-an kayaknya. Oh, 2020. Udah jalan 2 tahun ya? Jalan 2 tahun ya. Masih berjalan sampai sekarang? Alhamdulillah masih. Emang gaji di Pol PP nggak cukup? Aduh. Bukan gaji sih. Kalau gaji, Gue penasaran pendapatan di sana berapa kira-kira? Maksudnya untuk menciptakan suatu konten yang Pol PP nih? Yang begitu menginspirasi dan mempengaruhi warga Bogor gitu, termasuk yang kaum muda gitu. Berapa sih yang dibayar? Sebutin aja sih. enggak sebenarnya Pakai HP begini sih. Oh, gitu ya pakai HP. ya setengahnya dari 10 juta. Wah, Segitu kira-kira. 16 juta berarti sekarang. Setengahnya Oh, dong. iya. Aduh, gimana sih? Waduh. Ya kira-kira segitulah kurang lebih kan ya, ada dipotong pajak dan lain-lain gitu. Berarti Sarjiwa, gue balik lagi ke Sarjiwa ya? Iya. Sarjiwa itu lu udah ada kantornya, udah ada tim, masih ada timnya atau gimana? Tim udah terbentuk. Tim udah terbentuk. Jadi dari operasional sama yang administrasi itu udah terbentuk. Dan memang kayak sekarang kan demand di pasar ternyata gara-gara Pol PP ini gitu loh. Oh. Gue dapet privilege gitu. Jadi yang tadinya ada beberapa klien gue yang udahan, kontak lagi, Fat, gue mau dong pakai jasa lu lagi gitu. Oh, gue kemarin liat Pol PP viral banget. Padahal kan viral bukan di tangan Nyambi. saya. Nyambi. Pol PP bukan di tangan saya, tapi Bener-bener. bisa viral atau apa kan bukan. Ya kalau misalkan ya viral ya kan kita nggak ada yang tahu. Nothing tulus aja ngerjain konten.
dipanggil lagi lah, Pat lu kerjain lagi ya ini klinik gua. Soalnya kemarin gua liat Pol PP oke tuh, cuman ntar bikinin konten kayak gitu-gitu juga ya. Nah dari situlah akhirnya gua nambah klien per klien sampai sekarang udah beberapa ada klien yang berjalan kayak udah setahun lebih gitu kontraknya bisa berjalan, makanya bisa beli jaket kayak gini gitu. Kalau tidak kan saya mau bajunya itu aja. Wah, apa buat teman-teman yang mau bikin konten tuh bisa langsung kontak Bang Padli nih di Jiwa aja tuh. Iya. Baik lagi ke yang tadi. Ya. Oh, ini lagi boleh. Kalau misalnya target ada nggak sih misalnya aset kepala lu bukan lu bikinin konten yang kayak gini, kayak anu gitu. Enggak. Enggak. Gimana lu aja gitu. Jadi bebas, bener-bener gitu. Iya, jadi memang tugasnya gue untuk meriset itu sebelum mereka minta gue udah bikinkan. Enak betul. Iya. Yang penting mah ini yang kerja, jadi benang merahnya dapat bener. Iya. Jadi makanya kan kayak kalau ibarat kata kita dulu sekolah, di sekolah belum diajarin, tapi di tempat les sudah kayak gitu. Jadi pas kita udah di sekolah udah pede dong gitu kan. Lu bisa gini nggak? Udah nih bisa gitu. Ini kontennya udah ada gitu. Tantangan apa sih buat ke depan kan kayak kemarin saya tadi tuh ada intro soal KKN terus dimasukin gitu kan sih ini memang ke depan harus seperti apa ini kayak gitu apa gimana kalau bikin apa ya konten itu tuh harus seperti apa, ada pakemnya nggak sih, pakem harus yang kayak gitu? Tergantung sih kalau menurut gua ya, itu tergantung, enggak yang melulu karena kan nanti sih ya kadang-kadang bagian apa kemana gitu kan. Perbedaan pimpinan nanti akan ada transisi juga. Pasti, ya. Transisi gaya sosmednya seperti apa Belum tentu sama ya. belum tentu sama, jadi kan nanti akan ada penyesuaian lagi. Nah kalau sekarang sih mungkin kalau menurut saya ya asik dan memang kalau mau dapetin engagement tinggi harus ada foto Pak Kasat. Kalau tidak ada foto Pak Kasat, likes-nya cuma sedikit, itu kuncinya. Pakemnya itu. Sok Kang, curhat terus sama Pak Kasat Kang, tuh ngeliat tuh. Pakemnya itu. Bang, tuh, ini anak buahnya mau curhat katanya. Sok curhat sama. Karena itu udah gue blind test beberapa konten gitu. Ada yang memang kayak, oh kita lagi naikin Sri Kandi, nah Sri Kandi rada ya namanya cewek gitu kan pasti banyak yang suka. Terus ada juga, Bang, mau kenalin? Apalagi menonton ini. ada juga yang kayak misalkan ada Pak Kasatnya, nah itu pasti akan lebih cepat gitu. Kalau yang nggak ada ya udah gitu-gitu aja. Seneng banget sepeda, lu ingat diajakin banget sepeda mah? Ada nyerempet gitu. Guanya sih agak kurang. Iya malas itu. Bukan kurang malas. Oke, Rasa ya. Gua mau minta tips nih. Yes. Bang Padli nih. Gua juga. Gimana caranya lu bisa bagi waktu kerjaan, usaha sama dapur? Maksudnya dapur tuh rumah sama Iya, dia iya. sama bini. Nah, misalnya gimana? Gue pengen, kita ini banget. Pokoknya lu pasti bakal sibuk terus kan dengan usaha lu, dengan kerjaan lu. Karena gini, usaha gua ya itu kerjaan gua. Jadi kayak misalkan Pol PP itu termasuk dalam kerjaan di usaha gua gitu. Bagi waktu gimana? Gua sampai sekarang sih nggak ada bagi waktu. Maksudnya Jalanin aja gitu. gua bikin agreement dulu nih sama bini gua. Oh. Bagi waktu kan ya kayak misalkan gua mau liburan gua nggak bisa gitu. Iya. Nggak ada waktu kan. Jadi gua bikin perjanjian dulu sama bini gua. Lu mau gua banyak waktu atau banyak uang? Itu dulu. Banyak uang, ya udah gua nggak ada waktu buat lu. Ya gua pasti akan kerja. Makanya lu kalau lihat story gua jam 2 malam, story kerja, jam 4 masih kerja, terus siangnya kerja lagi. Tahu itu kenapa? Pencitraan karena gue tinggal di rumah mertua. Jadi kalau udah pencitraan, Bang Padli nggak main sosmed, udah capek-capek. main. Tapi gawe. Ya kan? Jadi kayak misalkan gue ada bangun siang gitu kan, gue tuh bangun misalkan jam 10, jam 11 baru bangun gitu kan. Jadi misalkan, si Padli bangunnya kurang wae. Iya kan kerja semalam gitu. Padahal udah nyetop video sih. Enggak. Itu benar. Karena emang hidup gua kayaknya hampir 20 jam kerja, hampir kayaknya ya. Hampir jangan 15 jam lah, 15 jam gua ambil kerja. Jadi gua memulai hari gua itu kayak jam 1 gua udah visit ke klien-klien setiap harinya. Nanti gua jam 7 atau jam 8 malam gua udah pulang ke rumah. Istirahat sebentar gitu, paling kayak ketemu anak, ketemu istri bentar sejam, terus gue langsung kerja lagi sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi.
handle konten-konten klien-klien ini gitu. Oke, ini demi Satpol PP Kota Bogor. Iya. Kang, Gitu. gue pengen tahu dong apa ya? Gue kan nih konten pemula lah gitu bikin baru sekarang mulai bikin gitu kan. Apa? Snack. Apa Jawa? Apa Jawa? Konten masalah apa? Maksudnya yang ini based on IG-nya apa ya? Apa sih yang menarik gitu sih? Yang bisa lo bagiin ke teman-teman gitu gimana cara bikin apa namanya? Konten yang bagus tapi juga dilihat orang dan direspon orang, karena kan percuma juga ya bagus-bagus tapi kalau nggak direspon gitu. Iya. Caranya gimana? Ya, yang tadi gue bilang ya, tipsnya sebenarnya tidak semua kegiatan itu perlu dinaikkan gitu, karena ya cari momentum yang paling bagus aja, kayak misalkan apel langsung diupload gitu. Kalau menurut gue pribadi, udah deh basi, kayaknya setiap hari juga orang tahu kegiatan kita apel gitu. Jadi kayak misalkan naikin aja konten-konten yang, tapi didukung dengan foto yang bagus, dengan ibarat katanya kalau misalkan foto ada Pol PP lagi sama nenek-nenek, nah kita cari tuh sisi human interestnya gimana, kayak gitu-gitu. Jadi tidak semua yang kegiatan kalau menurut gua perlu dinaikin, karena ternyata gua dengan Kasat pun match gitu loh. Tidak semua kegiatan harus dinaikin, tapi kecuali yang memang kegiatan-kegiatan yang krusial ataupun memang bagus momennya buat dinaikin, ya kita naikin. Caption yang bagus, maksudnya lu harus mikir nggak sih berapa hari untuk mikirin satu kalimat caption doang gitu? Enggak, caption sih menurut gua ya. Jadi gua ada tim copywriternya, si Celi. Gitu. Jadi kan di Pol PP, tim di Pol PP ada berapa orang? Maksudnya dari tim lu nih? ya di Pol PP ada berapa orang nih? tim liput ada 3 orang, copywriter 1. Nah itu copywriter tuh di bawah Sarjiwa. Oh, besar jiwa. Sisanya ada administrasi ada 2. Jadi total ada berapa nih? 6. Iya. Ada 6. Ada 6 orang. Nah kayak misalkan Celi yang bikin caption. Nah gue selalu mendirect dia, Cel bikin caption jangan yang baku. Karena kan memang kayak waktu itu lagi rame nih masalah kata-kata hari ini. Yang izin dan kata-kata hari ini gitu. Itu. Nah di situ 2021 dan iya 2021. Nah disitulah makanya terciptalah bikin caption tuh yang memang humble. Masyarakat apa sih sukanya? Masalah percintaan, masalah keuangan, jomblo gitu-gitu kan. Ya yang kayak gitu-gitu yang perlu diangkat dan dianalogikan, kayak misalkan penertiban. Kita sambung-sambungin. Jadi bikin captionnya yang memang sehumble mungkin supaya tidak ada orang bacanya lebih ringan gitu. Yang lebih keterima. Iya, misalkan jangan kegiatan penertiban pasar di ini telah dilakukan terdapat 1.500 PKL. Nah, berita banget itu. Nah, itu kan tugasnya metropolitan kan. Nah, itu sebelah gitu. Sebelah itu tapi emang hampir semua dinas kayak gitu. Yes. Gua lihat Pol PP beda nih. Iya. Nah, Bisa ngambil hati jauh betul. lebih juga. Iya. Tepuk tangan woi. Tamu istimewa metropolitan Bang Fadli Aswana. Hah? Asmara. Fadli Aswara. Fadli Asmara. Kamera yang mana ini ya? ini. Ayo. Oh, closing. Oke, makasih buat teman-teman semua, buat Bang Fadli. Thank Yes. you, sukses. Pokoknya Makasih banyak. Nanti nanti kita buat- ketemu di Iya. jalan. Maksudnya nggak di jalan sih, Makasih lagi buat kegiatan. semua. Iya. Buat tim-tim jangan lupa subscribe, like, dan komen di Metropolitan TV. Oke, thank you. Bye.